Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di video kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SE MAK. Dan juga yang saya hormati penonton-penonton sekalian yang menonton video saya pada kali ini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, serta tarif terhadap badan. Nah, sebelum itu izinkan saya pengenalan diri. Nama saya Irfan Abdur Benefit dengan NIM C1C024065. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Jambi angkatan 2024. Baiklah, di materi yang pertama itu adalah subjek pajak penghasilan badan. Di materi kedua adalah objek pajak penghasilan bagi wajib pajak badan. Materi ketiga adalah norma perhitungan terhadap badan. Yang keempat adalah pembukuan terhadap badan, serta tarif pajak penghasilan terhadap badan. Langsung saja kita materi yang pertama, subjek pajak penghasilan badan. Subjek pajak penghasilan wajib pajak badan yang menjadi subjek pajak sebagai berikut. A. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Badan ini didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama adalah pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN, yaitu APBN ataupun APBD. Selanjutnya yang ketiga, penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Selanjutnya, bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 5 dinyatakan bahwa bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa: yang pertama adalah tempat kedudukan manajemen, yang kedua cabang perusahaan, yang ketiga kantor perwakilan, yang keempat gedung kantor, yang kelima pabrik, keenam bengkel, ketujuh gudang, kedelapan ruang untuk promosi dan penjualan, yang kedelapan pertambangan dan penggalian sumber alam, yang kesembilan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, yang kesepuluh perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan atau kehutanan, yang ke-11 proyek konstruksi, instalasi dan proyek perakitan. Yang ke-12 pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain. Yang ke-13 sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ke-7 orang atau badan yang ke-13 orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Yang ke-14 agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Serta yang terakhir komputer agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Nah, selanjutnya materi kedua adalah objek pajak penghasilan bagi wajib pajak badan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk yang pertama adalah keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan atau persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua adalah keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga adalah keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelemburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat adalah keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, atau badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang C. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengalihan pajak. Yang D. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang E. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang F. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang G. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang H. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang I. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang J. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang K. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang L. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang M. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang N. Imbalan bunga. Yang O. Surplus Bank Indonesia. Yang P. Hadiah dari undian dan penghargaan. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga adalah norma perhitungan terhadap badan. Norma perhitungan penghasilan itu digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan memilih untuk tidak melakukan pembukuan, tetapi melakukan catatan sederhana. Wajib pajak yang memilih menggunakan norma ini akan menghitung penghasilan itu berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto. Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan itu dihitung terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Penghasilan itu bagi setiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma perhitungan penghasilan itu dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun. Kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang pembukuan terhadap badan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan oleh teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal dan penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau menggunakan tata cara lainnya yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya, berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Buku, catatan, dan dokumen data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia, sesuai dengan batas kadaluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kita masuk ke materi terakhir, tarif pajak penghasilan terhadap badan. Tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. 20% bila wajib pajak adalah perusahaan yang go public. Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22%. Dan untuk tahun pajak 2022, tarif pajak penghasilan badan tidak berubah, tetap 22%. Wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu menjadi 19%. Dari 22% turun 3% menjadi 19%. Sekian presentasi saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan juga saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.